Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Di sini aku akan membacakan sedikit latar belakang kehidupan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Wahab Agam, Pagaluyu pada 1 Januari 1772. Perlu kita catat dulu karena lahirnya sang pejuang pahlawan Indonesia. Dengan nama Muhammad Syahab, dia selanjutnya dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Syekh Muhammad Said Bonjol atau Imi Bonjol. Mereka saling bekerja sama menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Syahab adalah seorang ulama, pejuang, dan tokoh yang dituankan oleh masyarakat. Dia menjadi tempat meminta nasihat, petunjuk, dan mengadu segala hal, baik yang berkenaan dengan masalah keagamaan maupun keduniaan. Hal inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh beberapa gelar, yaitu Petro Syarif, Maling Basta, dan Tuanku Imam Bonjol. Beliau dilahirkan di kalangan keluarga pedagang dan senang merantau. Inilah yang menyebabkan dirinya pernah dikirim ke Malaysia untuk mendapatkan pendidikan formal sekolah rakyat desa pada tahun 1773. Setelah dewasa, dia belajar agama Islam kepada Syekh Ibrahim Kumpulan di Bonjol pada tahun 1809 hingga 1814. Selanjutnya, antara tahun 1818, dia memperdalam ilmu tarekat Naksabandiyah di Bonjol. Dia juga tertarik mempelajari budi bahasa yang mengukur tingkah laku dan kearifan. Dia mempunyai beberapa orang istri, tetapi hanya satu yang mendampinginya hingga meninggal, yaitu Hajah Solehah. Melalui pernikahannya dengan Solehah, dia dikaruniai 10 orang anak, yaitu 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Imam Bonjol mempunyai keahlian di bidang ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Selain itu, dia juga mempunyai keahlian dalam bidang pengobatan tradisional. Dia dikenal dari kalangan masyarakat mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang sering dikatakan dengan misterius. Peran Tuanku Imam Bonjol sebagai guru pesantren yang dia bangun di setiap perkampungan, sekaligus menjadi pemimpin para jemaahnya. Setelah berjalan lancar, dia kemudian menyerahkan kepada murid yang paling dia percayainya. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan. 2. Sebagai contoh panutan. Sebagai tokoh panutan, dia sangat dekat dengan masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Inilah yang membuatnya sangat memprihatinkan kehidupan masyarakatnya, baik kehidupan jasmania maupun kehidupan rohaninya. Jika dia melihat anggota masyarakatnya yang susah kehidupannya, akan dibantunya dan dianjurkan untuk mencari penghasilan yang lebih menguntungkan. 3. Sebagai pejuang. Sebagai putra bangsa yang hidup pada zaman penjajahan Belanda, dia telah berniat berjuang melawan melalui media agama Islam dengan mendirikan tarekat Naksabandiyah. Melalui tarekat tersebut, dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan penjajahan. Imam Bonjol dan Perang Padri. Imam Bonjol adalah pahlawan nasional perintis kemerdekaan, seorang ulama dan pemimpin Perang Padri yang menentang penjajahan Belanda di Minangkabau pada abad ke-19. Puncaknya kaum Padri di bawah pemimpinan Tuanku bersamaan menyerang kerajaan Pagaluyu pada tahun 1815 dan pecahlah peperangan di Kota Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Indonesia terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Berdasarkan catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaluyu pada tahun 1818, dia menyebutkan bahwa hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaluyu yang sudah terbakar. Dikarenakan terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang dipertuan Pagaluyu tidak pasti, kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Baghagar meminta bantuan kepada Belanda pada 21 Februari 1821. Meskipun dia sebenarnya saat itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dan mengatasnamakan kerajaan Pagaluyu, akibat dari perjanjian ini Belanda menjadikan sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaluyu.
Pagaruyung kepada pemerintah Belanda, Sultan Tangkal Alam Bagadar kemudian diangkat menjadi Legend Tanah Datar. Belanda akhirnya terlibat dalam perang karena diundang oleh kaum adat. Pada 10 Juni 1822, pergerakan pasukan RAF di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Bandi. Tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhang Agam. Selanjutnya, Kapten Govinet menderita luka berat dalam pertempuran di Barso pada 14 Agustus 1822. Hingga akhirnya meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nagrecek. Setelah mendapat tambahan pasukan pada 13 April 1823, RAF mencoba kembali menyerang Blitar. Tetapi kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar pada 16 April 1823. Sementara itu, yang dipertuankan Pagaruyung Sultan Arifin Indonesia kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel RAF pada tahun 1824. Namun, raja terakhir Minangkabau ini akhirnya meninggal dunia pada tahun 1825 dan dimakamkan di Pagaruyung. RAF sendiri meninggal dunia secara mendadak pada 17 April 1824. Setelah sebelumnya mengalami demam tinggi. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh, sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk mendudukannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui presidennya Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Imam Bonjol untuk berdamai dan memaklumat perjanjian Lasem pada 15 November 1825. Hal ini dimaklumi karena pada saat bersamaan Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan di Eropa dan di perang di Kongo. Selama periode gencatan senjata, Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan mencoba merangkul kembali kaum adat, sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama Lakat Puncak Pato di Bukit Manapala, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus bersama adat Basandi Syarah Basandi Hibatullah, yang artinya adat Minangkabau berlandasan kepada agama Islam. Sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Setelah berakhirnya perang di Ponorogo dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, pemerintah Hindia Belanda kembali mencoba untuk mendudukan kaum Padri. Hal ini didasari oleh keinginan kuat pengusahaan penanaman kopi yang sedang meluas di kawasan Daeng, pedalaman Minangkabau. Sampai abad ke-19, komoditas perdagangan kopi merupakan salah satu produk andalan Belanda di Eropa. Sementara itu, Belanda di sisi lain ingin mengambil alih atau memonopoli kopi. Jangan hanya Belanda di sini yang teman-teman. Gak cuma di situ juga sih, ada di lain-lain juga. Belanda kemudian melemahkan kekuatan lawan dengan melanggar perjanjiannya yang telah dibuat sebelumnya. Mereka menyerang Majid Pandai, salah satu kawasan yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api. Pasukan Belanda kemudian membangun benteng di Bukit Tinggi yang dikenal dengan nama Fort de Kock untuk memperkuat kedudukannya. Sejak tahun 1833, mulai muncul kompromi perlawanan bersama di pihak lain antara kaum adat dan kaum Padri. Pada tanggal 11 Januari 1833, beberapa kubu pertahanan dan garnisun Belanda diserang secara mendadak, sehingga membuat keadaan menjadi kacau. Disebutkan ada sekitar 139 orang tentara Eropa dan ratusan tentara pribumi terbunuh. Sultan Tangkal Alam Bagadar yang sebelumnya ditunjuk oleh Belanda sebagai Legend Tanah Datar ditangkap oleh pasukan Letnan Kolonel Elut pada 2 Mei tahun 1823 di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan. Belanda kemudian mengasingkan ke Batavia
Pemerintah Hindia Belanda di sini tidak mau mengambil resiko untuk menolak laporan dari para perwiranya. Kedudukan legem tanah datar kemudian diberikan kepada Tuan Dagang di Batipu. Menyadari hal itu, Belanda bukan hanya menghadapi kaum Batak saja, tetapi masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Pemerintah Hindia Belanda lantas mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang pada tahun 1833. Isinya berupa pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri tersebut. Mereka hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan penduduk Minangkabau. Pemerintah Hindia Belanda juga berdalih bahwa kedatangan pasukannya untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membuka sekolah, dan sebagainya memerlukan biaya. Inilah yang membuat penduduk diwajibkan menanam kopi dan harus menjualnya kepada Belanda. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh kaum Padri dan masyarakat Minangkabau. Kegagalan penaklukan ini benar-benar memukul kebijaksanaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Nah, pada 15 Agustus 1837, Bukit Kajadi akhirnya jatuh dan Benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan pada 16 Agustus 1837. Namun, Imam Bonjol dapat mengundurkan diri keluar dari benteng dengan didampingi oleh beberapa pengikutnya terus menuju daerah Marapak. Dalam pelarian dan persembunyiannya, Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap keseluruhan pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah. Namun, pasukannya ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap untuk bertempur kembali. Hal ini dikarenakan mereka telah bertempur melawan Belanda secara terus-menerus selama lebih dari 3 tahun. Imam Bonjol akhirnya menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur, Naali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda pada saat itu. Nah, itu saja dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kata-kata yang kurang tepat atau salah kata. Sampai jumpa.